Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Evi. Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik di rumah? Semua pasti dalam keadaan sehat ya. Dan juga bersemangat, karena kita mau sama-sama beribadah hari ini. Karena itu kakak mau ingetin kalian untuk jangan lupa berpakaian rapi. Dan juga tidak sambil makan atau sambil main game. Nah, kita mau sama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu. Nah adik-adik, dari kreativitas kemarin kita sama-sama belajar untuk bagaimana memecahkan telur. Nah dari kita udah mecahin telur, kita bisa masak loh, bikin telur dadar, telur orak-arik, dan lainnya. Pasti enak tenan. Nah jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas kalian minggu depan ya, kakak tunggu hasil kreativitas kalian. Sekarang, sebelum memulai ibadah, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami, sehingga kami dapat fokus Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mau memulai ibadah ini. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Time.
Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menari, menyanyi, dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kami telah memuji nama-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya pimpin Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pimpin juga berkati untuk kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Selamat pagi adik-adik Super Kid. Apa kabar nih kalian ada di rumah? Wah, pasti kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya adik-adik. Meskipun kita ibadah online nih di rumah kita masing-masing, wah tapi tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak akan melanjutkan cerita dari Kak Lili minggu lalu tentang Abraham. Nah, Abraham itu mempunyai anak yang bernama siapa? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Ishak. Nah, Ishak tumbuh menjadi orang yang besar, sudah menjadi dewasa, dan saatnya Ishak menikah adik-adik. Nah, tetapi Ishak belum mempunyai pasangan atau calon istri adik-adik. Lalu Abraham memanggil hambanya yang bernama Eliezer. Abraham menyuruhnya untuk mencari calon istri untuk Ishak. Lalu Bapak Abraham berkata, jangan mencari di tanah Kanaan, tapi carilah di tanah Haran adik-adik. Nah, berangkatlah Eliezer beserta rombongannya membawa 10 unta dan Tuhan menyertai perjalanan Eliezer. Lalu Eliezer bingung, di mana ya supaya saya mencari calon istrinya nih, dia nggak tahu. Dia belum pernah. Apa yang dilakukan Eliezer? Dia berdoa kepada Tuhan. Nih kata Eliezer, jika ada perempuan yang akan memberikan dia minum, juga untanya adalah istri buat si Ishak. Nah tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik. Dia bernama siapa? Ribka adik-adik. Ketika Ribka selesai mengambil air di sumur, lalu Eliezer meminta minum kepada Ribka. Nah, ternyata Eliezer diberi minum adik-adik sama si Ribka. Wah, dan juga unta-untanya minum sampai puas, sampai kenyang adik-adik. Lalu berlututlah Eliezer dan memuji Tuhan karena Tuhan telah menunjukkan perempuan untuk calon istrinya si Ishak adik-adik. Nah, ayahnya Ribka adalah dari Betuel dan saudaranya adalah Laban, dan mengizinkan Ribka untuk pergi ke tanah Kanaan. Akhirnya Ishak bertemulah dengan Ribka dan Tuhan memberkati pernikahannya mereka adik-adik. Kejadian 28 ayat 14 katakan, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat adik-adik. Nah, waktu yang Eliezer lakukan adalah apa? Waktu dia kebingungan, aduh gimana ya? Dia bingung mencari calon istri untuk si Ishak. Dia bingung adik-adik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Nah, waktu dia berdoa, Tuhan memberikan jalan adik-adik, memberikan jalannya untuk Eliezer bisa menemukan pasangan untuk si Ishak. Nah, saat hari ini juga, pagi hari ini adik-adik juga, kalau adik-adik bingung apa yang harus adik-adik lakukan, adik-adik banyak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan buat adik-adik semua. Ya, adik-adik mau siap mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan dengan baik ya adik-adik ya. Nah, yuk kita mau tutup dalam ibadah kita. Mari kita tutup mata, lipat tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh belajar Tuhan untuk selalu berdoa. Dan kami juga tidak lupa untuk membaca firman Tuhan. Dan kami tidak lupa juga untuk beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami dapatkan hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak melupakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap
kedua orang tua kami ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka semua ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk merawat pensil kayu. Nah, ini berguna untuk kita saat kita memakai pensil kayu, bukan pensil mekanik ya. Yang kita perlu siapkan tentu saja rautan, pensil kayu baru ataupun lama yang sudah patah. Selanjutnya kita ambil rautannya dan kita ambil pensilnya. Sebagai informasi ya adik-adik, pensil kita bisa tajam karena ada silet yang menajamkan pensil kayu kita. Selanjutnya, tempat kotak tersebut adalah penampung sisa dari ampas pensil kayu yang kita serut. Pertama, kita pegang rautannya dan kita masukkan pensilnya ke bolongannya. Kita putar, nanti di dalam akan keluar seperti ampasnya. Nah, ini adalah bukti bahwa pensil sedang mulai ditajamkan. Setelah kira-kira cukup, adik-adik bisa menarik pensilnya dan lihat, sudah tajam kan? Hal ini tidak jauh berbeda dengan pensil yang bukan baru. Sama aja ya adik-adik, adik-adik bisa masukkan ke bolongannya dan adik-adik putar. Dan jangan lupa adik-adik harus membuang ampasnya ke tong sampah ya. Jika pensil sudah diraut, artinya pensil sudah tajam dan siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita bisa menggambar ataupun membuat tulisan yang adik-adik mau. Nah, untuk itu sampai sini aja ya. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap jaga protokol kesehatan. Jika adik-adik keluar, adik-adik pakai masker dan gunakan sanitizer untuk melawan virus dan bakteri. Jangan lupa dilakukan ya adik-adik. Adik-adik bisa meminta tolong mama, papa, atau orang rumah untuk memoto saat adik-adik sedang meraut. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah. Dan kakak mau ingetin kalian, jangan lupa untuk mengerjakan kreativitasnya ya. Dan foto kirim ke grup Super Kids. Kakak tunggu foto kalian yang keren-keren. Sekarang, sebelum menutup ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah selesai beribadah Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu. Berkati juga untuk orang tua kami, saudara kami, dan juga teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali minggu depan untuk beribadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. See ya.